Selamat datang kembali di video pembelajaran filsafat online untuk pemula, di mana dalam seri ini kita telah, sedang, dan akan terus membicarakan 100 pemikir filsafat terkemuka di seluruh dunia di dalam 100 hari. Nah, untuk hari ini kita akan membahas seorang filsuf yang tidak hanya dikenal karena pemikirannya yang mendalam, tetapi juga karena hidupnya yang penuh pengorbanan untuk orang lain. Dia adalah Simone Weil. Simone Weil adalah seorang filsuf, mistikus, dan aktivis sosial yang berjuang untuk keadilan sosial, dan di dalam pemikiran dia membawa nilai-nilai spiritual ke dalam kehidupan sehari-hari. Marilah teman-teman kita pelajari lebih jauh tentang hidup dan pemikiran Simone Weil. Simone Weil lahir tahun 1909 di Paris dari sebuah keluarga Yahudi yang sekuler. Dia dikenal sebagai anak yang sangat cerdas. Dia menunjukkan kemampuan luar biasa dalam akademiknya sejak masih kecil. Ketika dia sudah memasuki usia berkuliah, dia berkuliah di École Normale Supérieure, yang sering juga kita sebut sebagai tempat di mana menghasilkan banyak filsuf, ya, universitas itu, dan itu menjadi pendidikan tertinggi terbaik di Perancis. Nah, di École Normale dia mempelajari filsafat, dan di masa itulah dia terpengaruh sekali oleh pemikiran filsafat klasik maupun filsafat setelahnya seperti Plato, Descartes, dan Immanuel Kant. Nah, meskipun Weil hidup di masa yang sama dengan tokoh-tokoh besar seperti Jean-Paul Sartre dan Albert Camus, Weil menempuh jalan yang berbeda dari pemikir-pemikir lainnya. Hidupnya tidak hanya didedikasikan untuk kegiatan berpikir atau berfilsafat, tetapi juga untuk secara langsung bertindak dalam kehidupan nyata sehari-hari. Weil, meskipun dia adalah orang yang jenius, dia bekerja sebagai buruh pabrik untuk memahami penderitaan kelas pekerja. Dan sepanjang hidupnya, dia terus berjuang untuk membantu orang-orang yang miskin dan tertindas. Simone Weil percaya bahwa keadilan sosial adalah pusat dari kehidupan manusia. Bagi Weil, keadilan itu tidak hanya soal membagi sumber daya secara merata seperti apa yang dipikirkan Marx, tetapi juga soal memperlakukan semua orang dengan martabat dan rasa hormat. Kalau teman-teman perhatikan dalam tulisan-tulisannya, Weil menekankan pentingnya mendengarkan orang yang tertindas, sehingga kita bisa memahami penderitaan mereka. Pengalaman Simone Weil bekerja di pabrik tadi memberikan pengaruh besar dalam pandangan dia. Itu bisa kita lihat dan kita baca dalam bukunya yang terkenal, Gravity and Grace, yang diterbitkan tahun 1947. Nah, dalam buku itu, teman-teman, dia berbicara tentang bagaimana struktur sosial seringkali mengasingkan atau mengalienasi manusia dari nilai-nilai spiritual. Weil melihat bahwa banyak ketidakadilan di dunia berasal dari keserakahan dan kekuasaan yang justru menjauhkan manusia dari rasa welas asih. Nah, Weil juga menolak sistem ideologi politik yang terlalu kaku. Meskipun dia mendukung, ya, keadilan sosial, tetapi dia tidak sepenuhnya mendukung komunisme, atau juga sebaliknya dia tidak mendukung kapitalisme. Weil percaya bahwa kedua sistem semacam itu seringkali malah gagal melihat kebutuhan spiritual manusia yang lebih dalam. Weil dikenal karena pandangan dia yang mendalam tentang spiritualitas. Meskipun dia dibesarkan dalam keluarga Yahudi yang sekuler, dia punya ketertarikan yang mendalam pada kekristenan, khususnya Katolik. Weil tidak pernah secara resmi masuk agama apapun memang,
Tetapi dia menulis banyak tentang pengalaman spiritualnya, termasuk dia menceritakan pengalamannya berjumpa dengan Tuhan lewat doa dan lewat penderitaan. Salah satu aspek unik dari pemikiran Weil adalah pandangan dia tentang apa itu dan bagaimana itu pengorbanan diri. Dia percaya bahwa pengorbanan adalah salah satu bentuk tertinggi dari cinta dan keadilan. Dalam hidupnya, Weil berusaha untuk menjalankan prinsip pengorbanan diri itu. Dalam ceritanya, sepanjang Perang Dunia Kedua, Weil menolak makan lebih banyak dari jatah yang diberikan kepada tentara di garis depan. Sebuah tindakan yang sebenarnya berkontribusi atau menjadi alasan atas kematian dia di usia yang sangat muda, 34 tahun. Weil juga menulis tentang konsep attention atau perhatian. Baginya perhatian adalah tindakan spiritual yang mendalam. Dalam esai dia yang judulnya Waiting for God, terbit tahun 1950, Weil menjelaskan bahwa dengan memberi perhatian penuh kepada orang lain, kita dapat mengalami kehadiran yang ilahi. Nah, Weil meskipun sangat spiritualis, tetapi dia punya pandangan yang sangat kritis terhadap kekuasaan dan kekerasan. Dalam esai dia yang judulnya The Iliad or the Poem of Force, tahun 1940, dia menganalisis bagaimana kekerasan dapat merusak manusia, baik fisiknya, tapi juga lebih dari itu spiritualnya dirusak. Dia percaya bahwa kekerasan itu tidak pernah benar-benar bisa menyelesaikan konflik, malahan justru menciptakan lebih banyak penderitaan. Kekerasan dalam hal ini juga termasuk perang, teman-teman ya. Nah, bagi Weil, kekuasaan adalah salah satu sumber utama ketidakadilan. Dia seringkali mengkritik pemerintah, institusi, dan individu yang menggunakan kekuasaan untuk menindas orang lain. Namun, Weil juga menyadari bahwa kekuasaan memang adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Artinya, karena tidak bisa dihindari, maka tugas kita adalah menggunakan kekerasan dengan bijaksana. Nah, kalau kita lihat apa sebenarnya warisan Weil bagi kehidupan bagi dunia filsafat maupun dalam kehidupan sehari-hari kita. Meskipun Weil termasuk pemikir yang usianya sangat pendek, dia meninggal di usia yang sangat muda, 34 tahun. Karya Weil meninggalkan dampak besar pada berbagai bidang, ya filsafat, juga teologi, dan studi-studi sosial. Banyak pemikir setelah Weil, termasuk Iris Murdoch dan Albert Camus, itu terinspirasi oleh pemikiran Weil. Camus bahkan menyebut Weil sebagai satu-satunya pemikir berjiwa besar di zaman kita. Weil juga dihormati oleh banyak tokoh spiritual karena pandangan dia yang unik tentang hubungan antara manusia dan Tuhan. Karya-karya Weil terus dibaca dan didiskusikan di seluruh dunia, tidak hanya karena ide-idenya yang mendalam, tetapi juga karena kehidupan pribadinya yang memang menjadi contoh nyata dari pengorbanan dan cinta kasih. Simone Weil adalah bukti nyata bahwa filsafat itu tidak hanya tentang berpikir, teman-teman, tetapi juga tentang bertindak. Hidup Weil yang penuh pengorbanan, pemikirannya tentang keadilan sosial, dan pendekatan dia terhadap spiritualitas, itu menunjukkan bahwa filsafat itu bisa jadi alat untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Dari ajaran Weil kita belajar bahwa perhatian, cinta, dan pengorbanan dapat menjadi kekuatan yang luar biasa dalam menghadapi ketidakadilan. Meskipun akhirnya Weil meninggal muda di usia 34 tahun, Weil mengajarkan kita untuk hidup dengan tujuan yang lebih tinggi yang melampaui kepentingan pribadi. Terima kasih telah mengikuti kelas online hari ini, teman-teman, perkuliahan ini. Semoga teman-teman terus belajar sendiri
dengan literasi-literasi yang lain, dan bila mana di sini ada kekurangan silahkan tambahkan, bila ada kesalahan silahkan berikan masukan. Terima kasih, tetap berpikir kritis.